Raspi suara yang serak banget kayak gini gitu loh. Coba contohin dikit dong. Contohin dulu. Nah, gue belajar dari dulu sebenarnya. Dari cara gimana dia menyanyi. Mampus gak dulu. Kalau aku sendiri Perayaan Mati Rasa ini ketika akhirnya nonton hasilnya ya, satu yang aku pikirin adalah kita nggak bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita doang, karena bisa jadi itu beda dan bisa jadi itu yang tidak bisa jadi itu tidak dirasakan sama orang yang kita pikirin gitu. Nah di Perayaan Mati Rasa ini seperti yang tadi aku udah bilang, kita membuka perspektif orang tua, anak, bahkan support system yang ikut menguatkan si dua karakter adik kakak ini, Ian dan Uta. Itu mereka punya perasaannya sendiri, punya sudut pandangnya sendiri gitu. Jadi dalam kita melihat sesuatu hal atau dalam kita memecahkan satu masalah, itu nggak bisa sama kepentingan kita sendiri aja. Kita juga harus mikirin orang lain tuh kira-kira ngerasainnya apa. Itu sih yang aku pengen publik juga tahu, bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah atau menjalani hidup itu nggak bisa di termnya kita aja, tapi juga harus ngelihat perspektif dan sudut pandang orang lain gitu. Yes, terima kasih Prilly. Bu Yani ada yang mau nambahkan untuk teman-teman penonton nanti, Bu Yani? Silakan. Kalau untuk sinemaku selalu beda biasanya gitu kan ya. Kalau di BSSK ada acara offline. Ada acara offline yang dimana kita mengundang fans juga untuk healing gitu ya, untuk cerita. Mungkin untuk tahap awal kita mengundang fans di sini untuk menjadi orang yang pertama secara langsung ketemu dengan para pemainnya, orang yang pertama kali nonton trailernya. Untuk activity yang lainnya pasti tentu ada. Kita tetap ada social eksperimen secara online. Untuk roadshow juga kita akan lakukan di beberapa titik, di beberapa kota, 7 kota kalau nggak salah. 7 kota ya? Nanti lengkapnya kota mana aja akan ada di sosial media dari Perayaan Mati Rasa dan Sinemaku ya? Iya, masih dirahasiakan. Yes, bisa diikutin teman-teman media juga, siap-siap 7 kota akan didatangi oleh Perayaan Mati Rasa. Baik, terima kasih Pri. Sorry, 7 kota dan 1 negara lagi. 7 kota dan 1 negara. Oh, ini luar biasa. Baik, terima kasih sudah dibocorkan di momen ini. Kita ke Iqbal. Tadi janjiannya nggak mau diomongin. Katanya mumpung udah ATC manager, Bu. Oh, udah ATC manager. Nah, mungkin belum deal tapi yang saya tembak di sini langsung. Jadi kan penonton punya ekspektasi gitu. Oh, iya. Jadi ada 1 negara jadi ditagih ya. Iya. Betul. Siap, terima kasih. Iqbal, kita ke Iqbal. Bal, tadi menyambung pernyataan Umay. Kenapa pada saat ngobrol pertama kali dan lo kekeh kalau ada gue ikut di sini harus sama lo, Umay? Apa karena memang udah nyaman berproses di film lainnya sebelumnya sama Umay atau gimana? Silakan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media, terima kasih udah hadir. Dias, terima kasih pertanyaannya. Alasan utama kenapa akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan berkarya bareng sama Umay adalah karena dari gue pribadi, gue punya trust yang besar sekali terhadap proses regenerasi filmmaker di Indonesia. Dan Umay adalah salah satu, waktu itu bahkan satu-satunya remaja, lu bikin itu umur 19 ya? 19. Remaja umur 19 yang membuat sebuah film, dan di film pertamanya juga langsung box office. Saat itu dengan Kukira Kau Rumah. Lalu melihat Umay berproses, seiring berjalannya waktu, gue ngerasa gue juga pengen berproses bersama Umay. Jadi ketika Umay datang dan menawarkan proyek film Perayaan Mati Rasa ini, gue ngerasa oke, ini saat yang tepat untuk bisa bekerja sama dengan teman dekat, dengan sahabat yang dari industri, dan bagaimana caranya kita bisa membuat sesuatu yang benar-benar kita pengen bikin dari hati. Dan selain untuk memperlancar proses regenerasi itu tadi ya, tapi juga memang membuat sesuatu yang fresh gitu loh untuk industri perfilman Indonesia. Seorang filmmaker muda bekerja sama dengan filmmaker muda lainnya, membuat sesuatu, menghadirkan sesuatu yang outputnya tidak hanya bisa dinikmati oleh
anak-anak muda, tapi seluruh usia dan semua keluarga juga. Ya, karena selain sebagai pemain, Iqbal Ramadan juga sebagai executive producer di sini, salah satu executive producer. Nah, ini juga apa yang membuat lo, dari yang main, gue juga ambil kesempatan di ranah lainnya, itu executive producer, Bang, untuk sebuah film. Jadi memang dari dulu sebenarnya secara personal gue memang punya keinginan untuk berada di balik layar. Itu memang sudah keinginan lama yang dimanifestasi dari tahun 2016 mungkin. Ya. Kebetulan ketika Umay ngajak kerjasama dan kita ngobrol, kita berdiskusi, dan Umay menyampaikan bahwa ada nih kesempatannya juga kalau lo mau belajar dari balik layar, gak cuma sebagai pemain tapi juga sebagai produser eksekutif. Umay dan Cinemaku adalah orang-orang pertama yang membukakan tangan gitu ya, untuk akhirnya gue bisa belajar menjadi orang di balik layar. Dan dengan tangan terbuka gue banyak belajar banget dari Umay, dari teman-teman Cinemaku. Gue banyak belajar tentang industri film gitu ya, gak cuma sebagai seorang aktor yang menjadi pion di depannya yang dilihat di poster atau di trailer, tapi juga bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan karya kita ini ke masyarakat luas dengan cara yang sedekat mungkin gitu. Yes, dan terakhir adalah sebagai pemain, yaitu sebagai Ian Antono, anak pertama yang mengejar mimpinya sebagai musisi, anak band, tapi punya masalah dengan saudaranya. Itu loh, di sini anak pertama, mewakili banyak teman-teman di luar sana yang anak pertama yang dikasih beban yang luar biasa, kehilangan orang tua. Nah, ini gimana untuk seorang Iqbal masuk ke dalam Ian Antono? Silakan. Sejujurnya Ian Antono ini adalah salah satu karakter yang paling menyenangkan ya untuk diselami. Maksudnya mungkin secara filmnya ini walaupun drama, tapi secara experience gitu, pengalaman ini salah satu yang paling menyenangkan untuk saya kulik gitu. Selain menjadi anak pertama yang juga jauh dari kehidupan saya pribadi, saya seorang anak kedua, saya paham banget kalau treatment yang diberikan oleh orang tua kepada anak pertama dan anak kedua itu sudah pasti berbeda. Walaupun rasanya terbilang, enggak kok, kita tetap sama-sama sayang, tetap sama-sama adil. Tapi pasti mau nggak mau anak pertama itu akan selalu punya tuntutan merasa bahwa dia harus bisa menjadi contoh untuk adiknya dan harus menjadi yang terbaik gitu di antara adik-adiknya yang lain. Nah, memunculkan perasaan itu yang ternyata tidak mudah. Dan ketika justru punya perasaan itu sebagai Ian, rasanya lumayan gak enak ya ternyata ya. Saya sebagai anak terakhir kan, saya biasa dimomong ya. Jadi ternyata begitu akhirnya harus menjadi anak pertama, muncul perasaan-perasaan yang ternyata punya tanggungan yang lebih dari apa yang saya pernah jalani selama 24 tahun saya hidup ini. Dan dibantu oleh Pak Rukman Rosadi, acting coach-nya juga yang di-provide sama teman-teman dari Cinemaku. Salah satu highlight dari pengalaman saya bekerja dengan Umay Shahab adalah Umay memperkenalkan saya dengan Pak Rukman Rosadi. Beliau guru yang sangat luar biasa yang membuat saya jatuh cinta lagi dengan dunia acting dan juga film. Dan saya harap apa yang saya mainkan lewat Ian Antono sebagai seorang anak pertama yang berusaha untuk mengejar mimpinya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa cukup mewakili teman-teman di luar sana yang menonton, mendengar atau membaca ini sebagai pengalamannya sebagai anak pertama yang punya banyak tuntutan. Jadi ada sudut pandang anak pertama dengan tepuk tangan untuk Iqbal Ramadan. Terima kasih. Izin disclaimer aja ya, ini Ian Antononya bukan gitaris. Bukan iya. Yes. Jadi nama aslinya Adrian Antono. Kebetulan dikasih Ian Antono karena bapaknya adalah musisi juga, terus ngefans. Jadi Adrian Antono panggilannya Ian Antono. Karena di sosmed banyak banget sedikit sebelum ke slide, Umay sebagai anak kedua di sini, in real life anak pertama. Iqbal sebagai anak pertama di sini, in real life anak kedua. Nah, apa yang kalian sama-sama pelajari in real life setelah memerankan kebalikan? Umay meranin anak kedua, Iqbal meranin anak pertama. Apa yang kalian pelajari in real life setelah proses Peraih Mati Rasa? Gue jujur, kalau syuting punya pandangan yang berbeda sama adik gue gitu sih. Kayak, ternyata dia punya, ya apalagi dia ngelihat, ya kalau di rumah mungkin adik gue yang lebih sering dibanding-bandingin sama gue gitu, sama orang tua gue gitu. Jadi kayak gue bisa ngerti, ternyata ini ya yang adik gue alami selama ini. Selama ini lu jahat banget soalnya kan? Iya, gue kayak ngerubah pandangan gue terhadap adik gue, tapi 5 menit kemudian kayak, tolong ambilin gue. Jadi gue suruh-suruh lagi gitu. Tapi tetap maksudnya gue ngerasain bahwa ternyata jadi adik tuh ya kayak pernah gue bilang di The Making of Uta Antono bahwa Ade tuh dependent banget sebenarnya. Ade tuh butuh banget sosok
sosok kakaknya, karena Ade tuh sebenarnya ngefans banget sama kakaknya. Ade tuh pengen jadi kayak kakaknya gitu, tapi Kita boleh langsung tanya sama Ade lo ya. Pengen jadi kayak lo. Datang biasanya rapi sih. enggak datang sebetulnya. Tapi ya itu sih, kadang emang kakak-kakak juga banyak ya. Di luar emang menjadi kakak juga punya banyak ekspektasi, banyak harapan yang dia taruh sama dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang sebagai adik itu juga mungkin gak ngelihat itu, ngelihatnya cuma pengen punya kakak yang bisa selalu ngertiin dia di dalam setiap kondisinya. Sayangnya tidak semua kakak bisa jadi seperti apa yang diharapkan adiknya, dan tidak semua adik juga bisa menjadi apa yang diharapkan kakaknya. Jadi semoga film ini bisa jadi gambaran lah kira-kira bagaimananya gitu. Ya, kalau Iqbal tadi udah meng-highlight ya pandangan sebagai jadi anak pertama, gimana Pak in real life setelah menjalani sebagai Ian Antono? Ternyata selama ini gue hidup sebagai anak kedua tuh banyak banget privilege yang gue gak sadar kalau gue punya aja sih. Bahwa ya gue gak punya tuntutan untuk jadi yang lebih baik, gue gak punya tuntutan untuk punya contoh, jadi contoh untuk adik yang gue gak punya gitu loh. Tapi justru ketika menjadi Ian Antono ini, gue juga beberapa kali juga nanya sama Umay sih kayak, "May, ini Ian Antono tuh lu ya?" Soalnya kan saya anak pertama kan, ngeselin. Ini lu maksudnya gimana nih? Kenapa? Karena ada keputusan yang akhirnya seorang anak pertama itu putuskan gitu di dalam film, yang gue sebagai anak kedua emang gini ya? Kayak gue nggak bisa ngerti gitu, karena gue nggak pernah punya pengalamannya. Tapi tadi dibantu sama Pak Rosadi, banyak banget ngobrol sama Umay tentang pengalamannya dia dan juga arahnya dia sebagai seorang director. Ya arahnya mau kemana dan apa yang pengen disampaikan lewat karakter Tono ini, akhirnya jadi bisa memahami dan jadi masuk akal gitu semua pilihan-pilihan yang Ian Antono ambil, walaupun mungkin nanti ketika teman-teman nonton punya pandangan ada yang setuju, ada yang nggak setuju, tapi paling nggak buat saya, buat gue mainin Ian Antono seorang anak pertama mungkin banget melakukan apa yang dia lakukan. Selamat sore semuanya. Udah pada makan belum? Aduh, makasih belum makan udah join nama kita. Jadi pertama kali teman saya Iqbal Ramadan dan Umay, Pak Umay, Pak Sutradara. Tahu orang nih. Ribet banget. Ini setiap syuting ketawa mulu nih sama dia. Ya intinya Iqbal sebagai eksekutif dan Pak Umay sebagai sutradara memberikan sinopsis lokomotif yang menurut saya itu relate banget buat saya pribadi gitu. Buat saya pribadi, entah itu lika-liku kehidupan, entah itu persaingan antar keluarga. Walaupun saya berpikir orang yang mempunyai pemikiran persaingan antar keluarga itu adalah seorang pengecut ya, tapi tetap aja di sini ada film itu gitu. Ada konflik itu, dan juga anak band, kebetulan saya juga anak band gitu. Jadi waktu Umay sama Iqbal ngasih sinopsisnya, kebetulan saya emang relate gitu. Saya pernah mengalami apa yang dialami sama Ian. Cuma untungnya bokap gue masih hidup aja gitu. Kalau sudah zalik ya. Ya itu aja, jadi karakternya. Pertama siapa karakternya dong? Karakternya Saka. Oke, kita lihat Saka kan kayak gimana konfliknya. Tepuk tangan untuk Dul Jailani. Thank you. Saka akan selalu ada untuk teman-temannya, itu aja. Sweet banget tuh. Devano. Karakternya lagi siapa? Karena tadi di trailer baru di-spill dikit, lu banyak ngobrol sama Ian kayaknya. Selamat siang teman-teman media semuanya. Nama saya Devano. Saya berperan sebagai Trey. Saya temannya Ian, temannya anak-anak ini juga Sakdik ya. Sakadika maksudnya. Gak usah disingkat. Sakadika. Sakadika. Iya. Tapi yang dipanggil Sakadika ya benar. Iya. Ya, saya di sini menjadi leadernya mereka semuanya kebetulan. Terus saya juga orang yang paling dekat sama Ian, orang yang peka banget sama kehidupannya Ian dan emosi yang Ian punya. Dan ya konfliknya ya kita adalah band yang sebenarnya idealis tapi pengen masuk label juga. Oke, lo sebagai vokalis di sini ya, berarti akan gimana eksplorasi dari seorang Devano band dan juga sebagai vokalis di sini nih. Kalau kata Umay sih yang paling penting cengkoknya dihilangin. Coba gue kasih lihat tutorial di TikTok suaranya. Jadi Umay itu kan kita hari pertama latihan kan akhirnya kan evaluasi semuanya kan. Iya. Sampai akhirnya ya gue kan belum ngerti dan nggak pernah update sebelumnya. Iya. Jadi ini adalah salah satu pengalaman yang baru juga, dan akhirnya setelah evaluasi itu Umay ngasih konten TikTok
yang mempelajari raspi suara yang serak banget kayak gini gitu loh. Coba contohin dikit dong. Contohin dulu. Nah, gue belajar dari dulu sebenarnya. Dari cara gimana dia menyanyi. Mampus dia dulu. Jadi setiap hari yang diingetin tuh dari suaranya dulu gimana ya caranya dia nyanyi. Akhirnya begitu. Oke. Saya di sini kan acting coach. Jangan diketawain dulu dong. Gimana parah sih, dia gak pernah gak ketawa karena dulu ngomong. Lagi adegan aja. Lu udah bayangkan gimana syutingnya kan? Oke, gimana dulu? Ya dulu ini kenapa ngomong dia karena yang paling wise tuh dia. Iya. Masalahnya dia acting mulu sampai preskon aja acting. Ketawa mulu dia gitu. Silakan dulu. Ya kebetulan saya kan kalau di aktor kan masih junior lah, bau kecur gitu. Alhamdulillah mereka ini dengan senang hati membimbing kita gitu, membimbing aku kalau main musik sama acting itu harus sinkron gitu. Kayak gua aja baru berhenti blocking hari kelima gitu kan. Ada blocking tuh ternyata. Makanya dia duduk blocking. Terus ya gak gampang sih gitu. Sampai gak gampang karena nih anak-anak ini berempat kalau dikasih alat musik rusak berisik banget gak berhenti. Sampai ada satu waktu kita lagi take di panggung, terus mereka dikasih alat musik, terus penontonnya ramai banget kan, ada around 600-700an orang pada saat itu. Terus Sidul langsung main none nyanyi semua. Berhenti 5 menit jadi gara-gara mereka nyanyi dulu. Jadi karaoke ya. Jadi karaoke bener-bener kayak kalau dikasih alat musik langsung keluar Isdal 5 malam. Bener-bener kacau banget. Itu tapi menyenangkan ya. Menyenangkan. Terima kasih banget kepada semua cast yang sudah ngajarin saya untuk acting dengan presisi itu. Tapi pertanyaannya apa itu sebenarnya? Dan filosofi dari Midnight Serenade malam Serenada malam gitu. Itu adalah arti. Jadi nada-nada yang ada di malam gitu kan. Kalau malam kan kadang kita suka malam ini. Soalnya kata-kata apa aja bisa dinyambungin ke lagu vokalnya ya. Ini nada-nada yang di malam. Kita briefing tuh, guys, kita preskon bawa persona. Iya. Bawa kedekatan kita sama ceritanya. Lawak semua. Dekat banget. Makanya habis dia nyambung karena kita suka melawak. Tepuk tangan dong. Tapi ada mau ngomongin Midnight Serenade apa nggak? Enggak bener loh. Oh itu ya bener ya pokoknya. Yes. Pokoknya kita sebenarnya nggak tahu apa. Dari sekarang kita baru tahu apa artinya tadi. Nada-nada malam. Nada-nada malam. Nada-nada malam. Yang dimana nada-nadanya ada di film nanti ya. Yang ada di outernya teman-teman band dan juga teman-teman dikasih ini adalah judul-judul lagu yang dibawakan oleh Midnight Serenade ya. Siap. Fit dulu. Aman. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Gue berpikir bahwa Mati Rasa tuh kayak abstrak banget kan, kayak kita merasakan tidak merasakan apa-apa gitu, kayak sesuatu yang sangat aneh gitu, dan buat gue kayak sebenarnya berarti kan kita merasakan sesuatu gitu, kehampaan, kekosongan juga kita rasakan, berarti kan kita merasakan sesuatu, dan itu juga harus dirayakan gitu. Ketika kita nggak bisa mikir apa-apa, ketika kita terlalu sedih sampai kita nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain lagi, ketika kita terlalu bahagia sampai nggak bisa, udah overwhelmed rasanya gitu kan, juga bisa gitu. Jadi mungkin gue ngerasa semua elemen perasaan tuh juga harus dirayakan gitu. Harus rayakan tuh dalam konteks sebenarnya harus disyukuri gitu. Karena apapun yang kita rasain, mau senang, mau sedih, mau marah, mau kecewa, mau bahagia, mau ketawa, mau nafas kita hari ini kan juga harus kita selalu syukuri gitu. Jadi makanya kenapa gue ngerasa bahwa hal-hal yang negatif pun juga harus bisa kita rayakan, harus bisa kita terima dan kita syukuri baik-baik di hidup kita gitu. Terus kalau kenapa akhirnya jadi di filming gitu, karena ya gue ngerasa apa hal yang paling personal yang bisa gue tuangkan dalam bentuk karya dan film ketiga gue, dan bekerja sama bersama Iqbal Ramadan, bersama Pak Dwi Sasono, Bu Yuni, teman-teman Midnight Serenade dan Priscilla Jamail, ya adalah film yang berasal dari buah pemikiran gue sendiri gitu. Gue nggak mau
gue belum mau nyoba untuk bermain terlalu jauh dengan IP buku mungkin atau IP yang lain dulu untuk film ketiga gue karena gue pengen lebih personal lagi, lebih dekat lagi dan lebih memproyeksikan lagi bagaimana jika gue ada di situasi tersebut. Mungkin bisa jadi way out gue one day kalau gue harus kehilangan orang yang gue sayangin. Ini mappingnya, ini blueprintnya, bagaimana gue harus melewatinya. Mungkin bisa jadi, kira-kira kayak gitu. Siap, terima kasih Ubay. Kalau Iqbal tadi di trailer banyak adegan emosional yang intens lah. Ini Iqbal gimana Bang? Kenapa ya? Kayaknya itu memang respon-respon yang secara karakter itu Ian Antono memang natural rasain sih bro. Thank you BTW pertanyaannya. Maksudnya gue juga memahami bahwa memang air mata atau menangis itu memang sebuah hal yang seringkali diidentifikasi atau diafiliasi sama kegiatan atau perilaku yang gak maskulin gitu. Dan itu maksudnya juga salah satu yang karakter Ian rasain gitu, kayak boys don't cry kalau kata The Cure gitu. Jadi kayak dia cukup memahami stigma tersebut, tapi di saat yang bersamaan ada hal-hal yang akhirnya nge-trigger Ian ataupun siapapun gitu, kita yang mungkin mau nggak mau sih itu air mata keluar aja gitu. Dan kalau diperhatikan lebih jelas lagi di trailer, menangisnya Ian dan momen-momen air matanya Ian jatuh juga beda-beda ya gambarannya ya. Maksudnya tidak semuanya juga menangis raung-raung gitu. Ada yang memang seperti tidak merasakan apa-apa lalu tiba-tiba air matanya keluar dan sebagainya. Jadi justru itu memang apa yang naturalnya Ian rasakan. Tapi juga buat gue pribadi sebagai aktor itu menjadi sebuah eksplorasi baru yang seru dan menyenangkan banget. Banyak belajar teknik-teknik dari Pak Rosa untuk benar-benar bisa masuk menyelami permasalahan, perasaan, kehidupannya Ian Antono. Benar-benar gue kalau jadi Ian nih apa yang akan gue rasain, dan itu tadi yang berbeda. Dan sebenarnya juga stigma juga sih, mungkin kayak orang kan ada yang punya stigma kalau sinemaku selalu filmnya cengeng. Sebenarnya bukan itu sih, lebih kepada emang kreatornya sendiri, filmmakernya sendiri. Gue sendiri ketika menceritakan cerita ini sama Iqbal, gue mau nangis gitu karena emang gue punya ketakutan segitu besarnya tentang kehilangan orang tua gue, tentang kehilangan orang-orang yang gue sayang gitu. Jadi emang karena ceritanya berdasarkan pengalaman dan ketakutan gitu, bukan sekedar apa ya, kita bikin film nangis biar dicintai banyak orang. Gak pernah kayak gitu sejak awal sih. Ya, itu berjalan dengan natural dan juga output yang keluar memang berdasarkan apa yang dirasakan oleh para kreatornya ya. Siap, tepuk tangan sekali lagi teman-teman.